Baik, Pak. Ini langsung saya mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Yang terhormat Pak Iswahyudi Joko SSI MPD. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laili Handayani dengan NIM B2B019043. Kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan e-modul matematika berbasis diferensiasi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa materi bentuk aljabar kelas 7. Langsung saja pada slide pertama. Adapun latar belakang didasari oleh pada kurikulum Merdeka, Satuan Pendidikan merancang modul ajar dan merancang proyek yang mengarah pada pembentukan profil pelajar Pancasila dan menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Menurut Gusteti dan Neviarni tahun 2002. Salah satu karakteristik dari tujuan pembelajaran abad 21 adalah kemampuan pemecahan masalah atau problem solving. Kemudian salah satu pokok bahasan dalam pelajaran matematika adalah bentuk aljabar yang diajarkan pada siswa kelas 7 di SMP maupun MTS. Berdasarkan hasil observasi peneliti saat melaksanakan magang kampus mengajar di 4 di SMP Negeri Tegauntur, dapat dijumpai bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar mandiri ketika menggunakan bahan ajar cetak dalam proses pembelajaran matematika di kelas 7. Kemudian juga bahan ajar yang digunakan umumnya kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dalam mengerjakan soal matematika, terutama pada bentuk aljabar tersebut. Nah, hal ini menyebabkan belum sepenuhnya terpenuhinya penguatan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka seperti soft skill bernalar kritis. Nah, permasalahan lain yaitu setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda antar individu yang dilihat dari tes kebutuhan peserta didik. Kemudian karena perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka peneliti menjadikan ini sebuah potensi untuk mengembangkan e-modul aljabar atau e-modul yang interaktif, sehingga peneliti mengambil judul pengembangan e-modul matematika berbasis diferensiasi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa materi bentuk aljabar kelas 7. Kemudian dari latar belakang tersebut akan diidentifikasi masalah. Adapun masalahnya yang pertama yaitu kesulitan yang dirasakan oleh peserta didik dalam belajar mandiri menggunakan bahan ajar cetak dalam proses pembelajaran di kelas 7. Kemudian yang kedua, bahan ajar yang digunakan umumnya kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, pendidik sendiri belum mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Yang keempat, setiap peserta didik memiliki teknik berbeda dalam belajar sesuai dengan tes kebutuhan peserta didik yang menunjukkan keberagaman cara belajar. Selanjutnya, masalah yang selanjutnya adalah pembelajaran tersebut masih berpusat pada guru dan bersifat monoton yang mengakibatkan siswa kurang tertarik, bosan, sehingga kurang bersemangat, tidak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian masalah selanjutnya adalah bahan ajar yang digunakan kurang menarik, sehingga peserta didik tersebut pembelajarannya itu monoton. Untuk masalah yang terakhir yaitu perkembangan teknologi yang begitu pesat menjadikan potensi untuk mengembangkan e-modul interaktif. Kemudian untuk rumusan masalahnya ada dua, yaitu yang pertama, apakah media pembelajaran e-modul ini valid? Yang kedua adalah apakah penerapan media pembelajaran e-modul
diferensiasi ini praktis. Untuk landasan teori yang digunakan adalah teori dari Edward Lee Tonzik dan teori belajar David Ausubel, di mana menurut Tonzik, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi dan peristiwa antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dan respon menurut Amsari dan Mujiran. Adapun hubungan teori dari dengan penelitian ini adalah terletak pada peningkatan penalaran setelah melakukan pembelajaran dengan e-modul. Kemudian teori belajar David Ausubel. Menurut Ausubel, pada bahan subjek yang dipelajari peserta didik itu harus bermakna. Dalam kata lain, merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan terdapat dalam struktur kognitif seseorang seperti pada pendekatan kontekstual dan diferensiasi. Adapun diferensiasi sendiri yaitu siswa dapat mempelajari hal yang lebih mudah dan hal yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi di kurikulum Merdeka. Menurut Siburian et al. Tahun 2019 menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang mengikuti pembelajaran diferensiasi lebih baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Kemudian kemampuan pemecahan masalah. Menurut Sulistianingsih et al. Tahun 2019 menyatakan bahwa perlunya alat bantu mengajar atau bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Bahan ajar yang digunakan adalah modul matematika. Untuk modul elektronik, sesuai dengan Istiqomah et al. Tahun 2020, modul yang cocok untuk siswa generasi abad 21 adalah e-modul. Nah, untuk aplikasi Anyflip sendiri ini adalah e-modul yang berisi kalimat yang mudah untuk dipahami, terdiri dari gambar-gambar yang menarik, yang memudahkan peserta didik untuk memahami materi. Keberhasilan penyajian materi dengan modul sangat ditentukan oleh warna, huruf, kotak yang menarik perhatian siswa, terutama untuk menentukan informasi yang penting. Menurut Santika dan Sylvia tahun 2021. Untuk model pengembangan dalam penelitian ini adalah model pengembangan EDI. Nah, dalam pribadi 2017, model EDI ini terdiri dari 5 fase. Yang pertama adalah analisis, kemudian design, development, implementation, dan evaluation. Untuk materi bentuk aljabar, menurut Dara 2018 menyatakan bahwa terdapat beberapa materi pada pembelajaran matematika yang dapat digunakan untuk menyajikan soal berkaitan dengan pemecahan masalah, yaitu salah satunya adalah aljabar. Untuk penelitian relevan, di sini ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dikembangkan, yaitu yang pertama, menurut Ikhwatul Islahiyah, Heni Puji Astuti dan Anwar Mutakin tahun 2021. Kemudian menurut Rosinta Siburian, Sintadi Simanjuntak, dan Frida tahun 2019. Selanjutnya ada dari Anissa Sulistaningsih, Suparman Elia Ramawati, dan Surasmanto tahun 2019. Kemudian Putu Adi Sanjaya, Putri Kartika Sari, dan Novisita Ratu. Nah, dari penelitian relevan tersebut, peneliti mengambil judul pengembangan e-modul matematika berbasis diferensiasi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa materi bentuk aljabar kelas 7. Untuk rangka berpikir seperti berikut. Disajikan permasalahan yang sudah dijumpai, kemudian diberikan solusi. Solusinya adalah pengembangan media e-modul aljabar berbasis diferensiasi kelas 7 dengan model pengembangan EDI. Adapun karakteristik dari e-modul sendiri adalah bahan ajar tersebut menarik, interaktif, dan dapat dibuka di berbagai device. Kemudian juga dapat dipelajari secara mandiri oleh siswa. Untuk karakteristik dari pendekatan diferensiasi, yaitu diferensiasi ini dapat mengakomodir, melayani, mengakui keberagaman siswa dan belajar sesuai dengan kesiapan, minat, preferensi belajar siswa. Adapun hasilnya yang dikembangkan nanti adalah media pembelajaran e-modul ini yang valid dan yang praktis. Untuk hipotesis penelitian, yang pertama yaitu media pembelajaran e-modul dengan pendekatan diferensiasi ini valid. Kemudian yang kedua, penerapan media pembelajaran e-modul ini yang praktis.
Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan di sini adalah merupakan jenis penelitian R&D atau Research and Development, di mana modelnya adalah menggunakan model EDI. Menurut Rahman tahun 2021, R&D ini adalah rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk model EDI sendiri, menurut pribadi 2013, model EDI memiliki 5 tahap. Yang pertama yaitu analis, kemudian desain, development, implementation, dan evaluation. Untuk tempatnya yaitu di SMP Negeri 3 Guntur yang terletak di Desa Tanggis, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kemudian untuk diagram model pengembangan EDI adalah sebagai berikut, yaitu ada analisis, terdiri dari analisis kinerja dan analisis kebutuhan, kemudian ke tahap desain, ini tahap kedua, kemudian pada tahap desain ini merancang modul dan merancang instrumen, kemudian instrumen akan divalidasi, jika valid maka akan dilakukan ke tahap development, jika tidak valid akan dilakukan revisi kembali. Pada tahap development ini, modul yang sudah dikembangkan akan divalidasi oleh ahli, kemudian jika valid akan dilakukan ke implementasi, jika tidak valid akan direvisi kembali sampai valid, dan kemudian pada tahap implementasi ini akan dilakukan ke uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar, sehingga nanti akan didapatkan modul yang praktis atau final product. Kemudian pada tahap prosedur pengembangan, untuk desain uji cobanya adalah uji coba lapangan. Untuk subjek uji coba yaitu populasinya terdiri dari peserta didik kelas 7 SMP Negeri 3 Guntur tahun pelajaran 2022-2003. Kemudian untuk sampelnya yaitu menggunakan teknik simple random sampling dan terdiri dari 5 peserta didik kelas 7 SMP Negeri 3 Guntur. Untuk prosedur pengembangan selanjutnya beri teknik pengumpulan data dan instrumen. Adapun teknik pengumpulan data adalah menggunakan 3 teknik seperti observasi, dokumentasi, angket atau kuesioner, dan instrumen penelitian ini ada lembar validasi isi dan konstruk, lembar validasi ahli media, lembar validasi ahli materi, lembar validasi ahli bahasa, dan lembar angket respon peserta didik serta guru. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Untuk data kualitatif akan dianalisa secara deskriptif, untuk data kuanti akan diolah kemudian disesuaikan dengan pedoman konversi nilai kevalidan dan disesuaikan dengan pedoman konversi nilai kepraktisan. Adapun batasan kepraktisan dalam media ini adalah baik sehingga agar media bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah gambaran umum. Jenis penelitiannya adalah R&D, modelnya adalah EDI, kemudian deskripsi lokasinya ada di SMP Negeri 3 Guntur 5. Kemudian deskripsi selanjutnya, deskripsi subjeknya adalah 55 siswa diuji coba kelompok lapangan atau kelompok besar, dan 5 siswa diuji coba kelompok kecil. Tahun ajaran 2023 dan atau 2024 semester 1. Kemudian waktu penelitiannya adalah untuk uji coba terbatas atau uji coba kelompok kecil dilakukan pada Senin 24 Juli 2003 dengan jumlah siswa sebanyak 5 orang siswa. Kemudian untuk uji coba kelompok besar atau lapangan dilakukan 2 kali pada tanggal 31 Juli dan 2 Agustus secara tatap muka di sekolah. Selanjutnya, data uji coba pada tahap analis terdiri dari 2 tahap, yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan, di mana analisis kinerja ini merupakan faktor-faktor penyebab masalah dan menetapkan solusi yang diperlukan. Kemudian analisis kebutuhan ini dilakukan dengan cara pengumpulan referensi-referensi yang dibutuhkan untuk penelitian. Untuk tahap desain terdiri dari penyusunan materi, desain storyboard, penyusunan instrumen, di mana penyusunan materi akan disesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Untuk storyboard ini adalah pembuatan bagian-bagian dibuat secara rinci. Kemudian penyusunan instrumen nanti akan
eh, dilakukan ke dosen pembimbing untuk validasinya. Nah, validasi ini bertujuan agar instrumen yang digunakan tepat dan memperoleh hasil yang valid. Untuk tahap pengembangan yang pertama yaitu pembuatan produk. Pembuatan produk kurang lebih seperti ini, pembuatan produk awal. Kemudian yang kedua adalah validasi. Yang pertama adalah validasi soal. Validasi soal ini diperoleh kriteria yang sangat valid dan dapat digunakan. Untuk validasi selanjutnya adalah validasi ahli bahasa. Diperoleh nilai rata-rata 4,18 dalam kategori sangat valid. Untuk validasi ahli materi, diperoleh nilai rata-rata 4,02 dalam kategori valid. Untuk validasi ahli media, diperoleh nilai rata-rata 3,93 dengan kategori valid. Untuk revisi, adapun revisi bahasa, revisi materi, dan revisi media sebagai berikut. Masuk ke data uji coba pada tahap implementasi. Tahap implementasi ini dilakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Uji coba kelompok kecil terdiri dari 5 peserta didik, kemudian didapatkan saran atau komentar. Untuk uji coba lapangan, dilakukan 2 kali pertemuan yang melibatkan 55 peserta didik di kelas 7. Hasil respon siswanya sebagai berikut. Nilai rata-rata yang didapatkan adalah 3,16 terletak pada interval X lebih dari sama dengan 2,50, X kurang dari 3,25 dengan kriteria baik atau praktis. Untuk uji coba lapangan selanjutnya adalah hasil respon guru. Untuk hasil respon guru, didapatkan nilai rata-rata 4,00 sehingga kriterianya adalah sangat baik atau sangat praktis. Untuk pembahasan penelitian pengembangan ini menghasilkan media yang valid dan praktis. Untuk model yang digunakan adalah model EDI yang terdiri dari 5 tahap, analis, desain, development, implementation, dan evaluation. Untuk kekurangannya yaitu terletak pada aspek motivasi. Selanjutnya adalah modul ini hanya dikembangkan sebatas valid dan praktis. Kemudian untuk kekurangan selanjutnya adalah modul ini hanya diuji coba ke satu sekolah saja. Untuk karakteristik dari modul ini adalah terletak pada pendekatan diferensiasi yang dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik. Adapun karakteristik selanjutnya adalah memuat masalah-masalah kontekstual sehingga memberi kesempatan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Hal ini secara tidak langsung akan dapat memenuhi penguatan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka, salah satunya adalah bernalar kritis. Kemudian karakteristik lainnya yaitu terletak pada kemudahan pemakaian. Adapun kesimpulannya yaitu modul yang dikembangkan ini valid dibuktikan dengan ahli materi sebesar 4,02, ahli media 3,93, dan ahli bahasa 4,18, sehingga terletak pada kriteria valid. Untuk yang kedua yaitu modul diperoleh nilai rata-rata 3,16 dengan kriteria baik atau praktis. Adapun saran dari peneliti yaitu yang pertama, modul yang dikembangkan agar dapat dikembangkan lagi dari aspek motivasi sehingga peserta didik tidak menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit untuk dipelajari. Kemudian adapun saran yang kedua yaitu modul yang dikembangkan peneliti hanya dikembangkan hanya sebatas valid dan praktis. Harapannya untuk penelitian selanjutnya adalah dilakukan sampai ke tahap efektif. Dan saran yang terakhir adalah untuk penelitian selanjutnya dapat diuji cobakan ke skala besar di berbagai sekolah agar modul ini lebih dikenal oleh siswa maupun guru. Sekian
presentasi skripsi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.